perawatan, berkat, anugerah dalam hidup kami dengan begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Malam ini kalau kami boleh kembali bertemu dengan saudara-saudara kami seiman melalui Zoom meeting ini, kami bersyukur. Kami sebentar akan menaikkan pujian, penyembahan kami. Biar Tuhan Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh menerima lawatan daripada-Mu lewat pujian, penyembahan, dan firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, biar setiap kita terus mengingat bahwa kita punya sobat yang setia. Amin. Namanya Yesus. Haleluya, kita angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan, biar kita selalu ingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Amin. Kita angkat pujian kita selanjutnya. Oh, kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah bertepi, anugerah-Nya selalu besar buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Kebenaran-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia,
jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, kasih-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Berdoa ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku menyembah, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Amin. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Amin. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Amin. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Bersyukur. Yesus kau anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Selamanya Kau kami sembah. Haleluya. Engkau anugerah terindah, Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Ya Allah, ku angkat hatiku, tinggikan namamu.
Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Amin. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Amin. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Amin. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Saya serahkan pada hamba-Nya. Kami bersyukur kepada Bapa buat malam hari ini, di mana hari-hari ini kami sedang menikmati kasih kemurahan-Mu yang sedang Kau nyatakan dan Kau buktikan dalam kehidupan kami. Bila kami menyadari hanya Engkau-lah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau, hanya Yesus saja yang menjadi tujuan dan tumpuan hidup kami. Terus kami menyerahkan kehidupan ini dalam anugerah Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberi pada kami kekuatan untuk tetap percaya, tetap menikmati kasih sampai pada akhirnya. Bapak, terima kasih buat waktu yang terbaik malam hari ini. Bila kami masih boleh Kau izinkan bertemu melalui Zoom dalam ibadah doa malam piala Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan kami kekuatan yang baru. Sebentar kami akan kembali merenungkan dan belajar firman-Mu. Mari Bapak urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu, untuk boleh Kau berikan pengertian secara jelas apa yang menjadi tujuan hidup kami di dalam Engkau. Di nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bisa mendengar dengan baik suara saya? Yang bisa mendengar, acungkan jempol. Oke, terima kasih. Iya, memang hari-hari ini jaringan ini agak terganggu ya, karena tidak tahu kenapa, untuk karena cuaca atau karena apa ya. Ayo kita hari ini kembali belajar akan firman Tuhan. Nah, hari ini saya merindukan untuk membawa kita untuk memiliki satu pengertian yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saya bukan saja mengetahui akan arti kata ngenger, tetapi saya pernah menjalankan itu apa artinya sebagai orang yang ngenger kepada orang lain. Ya, ini ada di dalam falsafah Jawa atau dalam tradisi Jawa, dan jarang sekali ada di tradisi-tradisi yang lain. Ya. Nah, kalau kita lihat arti kata ngenger, berarti orang yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada majikannya. Ya. Jadi ngenger sebenarnya kata benda, tapi ketika dilakukan, ini menjadi sebuah kata kerja. Atau ngenger itu menitip anak kepada para priayi. Ya, priayi berarti orang yang punya nama, orang yang punya kedudukan, orang yang lebih tinggi, orang yang lebih lebih berada daripada orang tua yang sebenarnya. Untuk apa? Untuk dijadikan abdi atau abdi dalam di kalangan kerajaan. Nah, akhirnya di dalam KBBI dirumuskan sebagai berikut. Arti kata ngenger adalah orang yang menyerahkan ini ya, menyerahkan jiwa dan raganya, ya, bukan sekedar hidupnya, tetapi jiwa dan raganya
diserahkan kepada Tuhan. Ya, jadi kata ngenger artinya pada majikannya. Arti lainnya dari ngenger adalah menitip anak kepada para priayi untuk dijadikan abdi dalam di kalangan kerajaan. Nah, ini satu gambaran yang saya pikir cukup baik ya di dalam kebudayaan Jawa ketika ada orang yang pernah diikutkan kepada orang lain. Artinya begini, dan memang kebanyakan orang-orang yang dingengerkan kepada orang lain itu orang tuanya tidak mampu untuk membiayai atau menghidupi daripada anaknya. Makanya dititipkan kepada orang lain, diserahkan kepada orang lain, diserahkan jiwa raganya. Artinya semua haknya dikembalikan kepada orang yang mengambil alih. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita pun sebagai orang percaya sebenarnya sama seperti itu. Nah, kalau kita melihat juga di dalam, kalau hari ini saya akan membawa kita untuk membaca di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-123. Ya, ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua, berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian siarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya, Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok, orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan, orang-orang yang sombong. Nah, di dalam Mazmur 123 ini adalah Mazmur jilid yang kelima, ya, sampai selesai di Mazmur 150, yang berisi tentang ungkapan syukur, tentang perasaan dekat dengan Allah, tentang orang yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, kembali tadi kepada istilah kata ngenger tadi, berarti kita sebenarnya sebagai orang-orang percaya sedang menyerahkan jiwa raga kita kepada priayi, yaitu majikan besar kita, majikan agung kita, yang bernama Yesus. Nah, kalau kita melihat di dalam perjalanan pemazmur, ya, ketika dia menyamakan dirinya sebagai seorang hamba, ya, seorang hamba, maka di sana dikatakan dia menggambarkan situasi orang yang beriman atau orang yang ngenger dengan Tuhan, berarti menyerahkan secara total kehidupannya itu kepada Tuhan, ya. Jadi analogi yang dipakai pemazmur untuk menggambarkan situasi orang yang beriman dalam kesulitan adalah seperti seorang hamba yang memfokuskan pandangannya ke tangan majikannya. Nah, kenapa dikatakan sebagai seorang yang beriman dalam kesulitan? Nah, kita tahu bahwa sebagai orang percaya, ya, kita ini kan hidup kita ini ada di dalam anugerah Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan, di mana kita tidak bisa semau kita, tidak bisa seenak kita, ya, melakukan kehidupan ini dengan apa yang kita inginkan, sama seperti orang yang membawa dirinya kepada orang lain, ngenger kepada orang lain, sehingga ketika kita menyerahkan berarti kita tidak punya hak. Nah, ketika kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan, tentunya ini ada sesuatu yang kita lihat, yaitu apa? Kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita itu merupakan satu realita, ya. Jadi orang yang ngenger, yaitu bukan orang yang nyaman, bukan orang yang hidupnya nikmat, tidak, tetapi digambarkan oleh pemazmur orang yang
percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, berarti dia tidak ubahnya seperti orang yang menyerahkan hidupnya kepada seorang majikan. Ya, pasti akan ada kepenatan dalam pekerjaannya, ia merasa jenuh, merasa capek, merasa kok begini-begini saja, ya. Pagi-pagi kerja, malam-malam kerja, tidak dilihat kepada orang-orang yang hidupnya wajar, orang-orang yang tidak ngenger kepada orang lain. Nah juga kalau kita melihat juga dalam keluarga, ya kesulitan-kesulitan juga dalam keluarga sampai ada gesekan-gesekan antara orang tua, ya antara suami istri, papa dengan anak-anak, mama berkeluarga. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi sepertinya ketika kita mengikut Yesus, ya seolah-olah dalam pemandangan kita itu tidak ada hal yang baik. Kok semuanya itu serba sulit, ya, serba sulit. Tetapi yang kita akan lihat di sini, akankah kesulitan itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, ya? Jadi ketika kita tadi menyerahkan hidup ini kepada Tuhan sebagai perwujudan penyerahan total kita kepada Tuhan, maka di sana kita bisa melihat, ya, bagaimana sang majikan itu akhirnya menyerah sebagai pemilik daripada kehidupan kita, yang sampai akhirnya kalau kita melihat di dalam gambaran ini, ya, pada masa itu seorang budak atau seorang yang ngenger yang mengalami kesulitan tidak punya jalan lain dan tidak bisa berharap lain selain berharap kepada majikannya, ya. Dan kita dengar hari-hari ini di beberapa negara yang berkaitan dengan TKI Indonesia, seperti kemarin ada di Arab Saudi, ya, karena dia tidak suka atau dia tidak senang dengan majikan yang dia ikuti, makanya dia kabur dari rumah. Nah, ketika dia kabur dari rumah, ternyata ditangkap oleh orang-orang jahat. Akhirnya dia dibunuh, dimasukkan ke dalam koper, dan ternyata yang membunuh juga dari warga negara Indonesia, ya, yang baru saja marak di dalam berita-berita hari ini, dalam berita headline, ya. Nah, ternyata seorang yang menyerahkan diri kepada orang lain itu pengharapannya hanya kepada majikannya. Nah, lewat apa yang dikatakan pemazmur di malam hari ini di Mazmur 123, ya, sebenarnya kalau kita melihat kembali di dalam ayat ini, ayat yang kedua, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam ayat yang ketiga, ya, ini satu seruan kepada sang majikan kita, kepada pemilik kehidupan kita, yang tadi kita sudah serahkan kepada beliau, kepada priayi itu, ya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Ya, saudara, saya bisa merasakan sebagai orang-orang yang pernah ngenger dengan orang lain, ikut dengan orang lain, ya, bagaimana sikapnya, kadang-kadang perlakuannya, tetapi saya tidak bisa kabur dari rumah itu, dari orang itu, ya, sampai saya dibentuk seperti apa yang dia mau, ya, dia mau, dan akhirnya benar-benar kita menyerahkan hidup ini kepada sang majikan itu. Nah, ini gambaran yang kita akan ambil hari ini, bagaimana orang yang menyerahkan hidup kepada orang lain, ya, atau ngenger tadi itu, seperti layaknya kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua tadi,
bagaimana seorang hamba itu memandang kepada tangan tuannya, ya, seperti mata para hamba lelaki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting dari peristiwa ini. Tadi mengingat bahwa di dalam kehidupan kita tuh ada banyak persoalan yang sedang terjadi yang seringkali diucapkan oleh Eliasar, di manakah Tuhan? Ya, di manakah Dia? Ketika aku ada dalam kesukaran, di manakah Dia? Nah, tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu tidak jauh daripada kita. Dia ada di sekitar kita, bahkan Dia ada di dalam hidup kita. Nah, mari kita akan menyadari sekali lagi bahwa seorang hamba yang sadar dirinya bukan milik dirinya sendiri, tetapi milik sepenuhnya dari majikan. Ya, kita sadar bahwa kita bukan milik kita, tetapi milik daripada majikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, Bapa yang kekal. Jadi hari ini kita diajak untuk tetap melihat, ya, seperti seorang hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, dan seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Marilah kita menyadarkan diri kita bahwa hidup yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita, tetapi sepenuhnya milik Sang Majikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, untuk itu, mari kita akan juga menyadari di sini yang pertama, hanya majikan yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk melepaskan dirinya, melepaskan hamba tadi, ya, melepaskan orang yang ngenger tadi dari kesulitan-kesulitan yang sedang menghimpit. Ya, jadi hari ini kita diajar oleh firman Allah, hanya majikan kita. Hanya Yesus saja, hanya Tuhan saja yang punya kapasitas dan otoritas untuk melepaskan dirinya. Makanya di dalam kitab Mazmur 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan, ya, berarti apa? Tuhan yang memegang otoritas yang tertinggi. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan itu otoritas dan kapasitas yang Tuhan punya. Jadi kita tidak bisa semena-mena semau kita, ya, untuk kita berkata, ya Tuhan, kalau Engkau enggak melepaskan, ya aku sudah kabur dari Engkau. Bukan demikian. Karena yang kedua, kalau kita juga melihat, ternyata Sang Majikan kita itu juga memiliki kepentingan yang akan kebaikan dan juga kesehatan si hamba, ya. Hanya majikan saja yang memiliki kepentingan, ya. Jadi karena dia tahu bahwa orang yang tadi menjadi tanggung jawabnya, maka pasti majikan itu akan menyiapkan sesuatu yang terbaik buat hambanya. Karena kalau kita melihat seorang priai atau seorang yang berada ketika dia kehilangan hambanya, ya. Kalau kita lihat juga di hari raya atau libur panjang, ya. Kalau kita yang terutama pada hari raya ketika para pembantu minta pulang, minta mudik, ya, maka saya melihat di Jakarta terutama orang-orang yang punya pembantu pulang, ya, mereka itu menghabiskan waktunya berhari-hari, ya. Jadi sebelum pembantunya pulang, rupanya dibersihkan semua, ya, maka keluarga ini mengungsi ke kota lain atau dia pergi ke hotel, ya, sehingga di rumahnya tetap dalam keadaan kondisi yang baik. Maka apa? Ada rasa kehilangan, ya. Jadi di sini kalau kita melihat, ternyata majikan pun juga sedang memerlukan kita, ya. Tuhan punya kepentingan untuk diri kita. Makanya ini sesuatu yang baik yang harus kita pelajari di malam hari ini. Yang pertama tadi dikatakan bahwa majikan yang punya kapasitas, yang kedua majikan yang punya kepentingan, yang bisa menata akan kehidupan kita. Dan yang ketiga, oleh karena itu si hamba
menyadari hanya dengan memohon belas kasih majikannya, ia akan mendapatkan kelegaan dan solusi yang dibutuhkan. Jadi ketika hamba itu ada di dalam kesesakan, ada dalam pergumulan, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita tidak bisa berusaha sendiri, kita tidak bisa mencari jalan sendiri, maka yang ada hanya memohon belas kasih daripada majikannya. Kenapa demikian? Sebab dialah yang bertanggung jawab, dialah yang memikirkan akan keberadaan kehidupan kita. Ya, makanya kalau kita melihat di dalam perjalanan hidup kita satu perenungan, ya, dalam kesulitan yang tidak terlalu besar, mungkin kita masih bisa usaha dan berpegang teguh pada Tuhan. Ya, jadi kita masih bisa usaha berpegang teguh kepada Tuhan. Namun, bagaimana bila kesulitan yang kita hadapi menurut kita terlalu besar dan tidak mungkin selesai? Contoh, misalkan krisis keuangan yang bertubi-tubi, ya, menerpa kita, ya, selalu ada dalam kekurangan dan kekurangan. Kerja apa saja tidak bisa mencukupkan kebutuhan kita, ya. Mungkin juga penyakit yang berat menimpa kita atau orang yang kita kasih. Saudara, memang paling tidak nyaman bila dalam satu keluarga ini ada anggota keluarga yang sakit, ya, baik dari diri kita maupun daripada orang lain, apalagi penyakitnya itu penyakit yang berat, ya. Kemudian ada juga guncangan keras yang menimpa keutuhan keluarga kita, ya. Kemudian sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa. Tapi pertanyaan adalah, ketika kita ada dalam kondisi seperti itu, bagaimanakah penyerahan kita kepada sang majikan? Ya, bagaimana totalitas penyerahan kita kepada sang majikan? Ya, maka kita bisa di sini bisa melihat bahwa inilah yang Tuhan inginkan hari-hari ini, penyerahan total kepada Tuhan. Ya, terus memandang kepada Tuhan. Itulah yang sedang diinginkan oleh Tuhan di malam hari ini. Apapun yang menjadi kesulitan kita, kesukaran kita, ketidakmungkinan kita, Tuhan menginginkan ada penyerahan total kepada Tuhan. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan begini. Ketika tadi dalam persoalan yang kecil yang bisa kita atasi, ya, misalkan kalau sakit ya cuman batuk pilek, ya, kemudian kita masih ada obat bebas yang bisa kita beli. Tetapi ketika ada satu vonis dokter yang menyatakan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan terus kambuh sampai berapa lama tidak tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan, masih bisakah kita memandang dan berharap kepada Tuhan? Nah, ini satu perenungan yang kita akan ambil hari ini. Saudara, saya ada satu rekan di jaringan doa, ya. Dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala. Dia punya istri dan anaknya 3, ya. Jadi perempuan, laki-laki anaknya. Nah, memang di tahun-tahun berapa tahun yang lalu, istrinya divonis oleh dokter dia kehilangan autoimun, jadi autoimun terganggu. Jadi kadang dia sehat, kadang dia tiba-tiba lemas. Pokoknya ada saja. Dan tahun-tahun itu dia merawat istrinya dengan baik. Nah, tiba-tiba di beberapa bulan terakhir, ini sekitar 3-4 bulan terakhir ini, anak perempuannya yang baru menyelesaikan studi dan tinggal wisuda, ya, wisudanya sudah sekitar bulan yang lalu, di bulan November, ya, tapi karena dia tiba-tiba lumpuh, ya, dan dokter nyatakan apa? Dia juga mengalami hal yang sama, kena autoimun, sehingga kakinya lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Kadang bisa, kadang tidak. Sekali lagi dalam observasi dokter. Nah, begitu mendengar kakaknya kena autoimun, tiba-tiba adiknya juga masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit, dokter katakan ini nggak ada apa-apa, COVID juga bukan, dan ternyata hasil akhir anak yang kedua itu kena TBC. Ditanya lagi dari mana kenanya?
ternyata ada pembantu rumah tangga yang pulang pergi, ya jadi pagi datang, siangnya pulang, dan itu ternyata pembawa virus daripada TBC itu. Sudah bisa bayangkan, ya, dia dalam pelayanan, dia di dalam keluarga alami begitu, juga sekarang lagi ngurus di beberapa jaringan doa, dan setiap pagi dia selalu, karena dia pegang kunci Zoom-nya, jadi dia mau tidak mau ada di situ. Coba dia bisa dibayangkan. Tetapi dalam beberapa hari ini dia terus berpegang teguh kepada Mazmur 121, ya. Dari manakah datang pertolongan itu? Pertolonganku datang daripada Tuhan. Jadi penyerahan kepada Tuhan ini yang hari-hari pun juga saya sedang belajar, dan jujur memang kemarin saya ngomong sama anak saya Joshua, ya. Joshua papa ini sebenarnya sudah bahasa Surabaya sudah membuat gereja ini mau diapain Pau juga nggak tahu, gitu ya. Papa sudah rasanya berat banget gitu, ya. Tetapi tiba-tiba ada satu buku, ya, yang saya kan suka membeli buku, tapi kadang-kadang saya beli buku belum saya baca. Nah, tiba-tiba waktu saya dalam keadaan struggle, ya, ada satu buku yang saya kemarin tunjuk kepada Yosua. Oh, Jos, ternyata Papa menemukan buku yang luar biasa, ya. Jadi sekarang saya lagi belajar buku itu, bagaimana caranya mengembangkan pelayanan, bagaimana mengengage kepada jemaat, bagaimana kalau ada situasi yang parah terjadi, oh ternyata semua ada, dan buku itu sudah tahu. Saya beli tahun 2008, berarti 12 tahun yang lalu. Rasanya hopeless dalam pelayanan. Ya, saya jujur pada saudara malam hari ini. Rasanya hopeless. Ya, kalau dalam bahasa Jawa enak, rongkrongane ketoke tegar. Ya, nah hari ini saya juga melihat firman Tuhan ini luar biasa, ya. Di saat-saat dalam keadaan yang tidak ada jalan keluar, di saat-saat tidak ada satu solusi yang ada, masih bisakah kita memandang dan berharap kepada Tuhan? Ya, mungkin yang saya alami berbeda dengan yang Bapak Ibu Saudara semua alami, tetapi sebenarnya sama-sama punya kesulitan. Ya, tadi saya sampaikan di awal, kesulitan dalam keluarga, dalam keuangan, kesulitan di dalam pelayanan, ya, kesulitan menghadapi bagaimana iman kita kok nggak bangkit-bangkit, ya. Berarti hari ini pun kita sama-sama diingatkan oleh firman Allah. Ayo, kondisi apapun yang sedang kita alami, haraplah, percaya kepada Tuhan, seperti mata seorang hamba memandang kepada tangan tuannya. Saudara, kalau kita bicara tentang tangan nyonya atau tangan tuan, kalau kita juga bicara tentang the right hand of God, ya, itu berarti di tangan kanan daripada majikan kita itu ada satu perintah, ada satu petunjuk yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Ya, makanya ketika majikan ini dilihat oleh tangannya, oleh hambanya, kemana dia menunjuk, ya. Jadi tanpa bicara, tapi dengan komen dari tangannya, si hamba ini pasti tahu. Oh, gini. Oh, udah tahu. Ambil ini. Apalagi, saudara, dia tahu karena apa? Ini bahasa yang dia pakai. Jadi tangan kanan atau tangan seorang majikan itu benar-benar menjadi sebuah perintah yang mesti kita taati. Nah, untuk itu saya percaya ketika kita semua ada di dalam anugerah Tuhan untuk menikmati kasih daripada Tuhan, maka di sana kita bisa melihat bagaimana seperti hamba laki-laki memandang tangan tuannya, dan mata hamba perempuan memandang kepada nyonyanya, berarti dia siap kapan saja, ya, menerima perintah untuk segala sesuatu yang akan dilakukannya. Jadi hari ini kita akan merenungkan kembali, masih bisakah kita memandang dan berharap kepada Tuhan ketika kesulitan yang paling besar itu terjadi, ya. Nah, memang saudara kita bisa, ya, memberikan
seperti ini. Mengalihkan pandangan kepada solusi-solusi alternatif. Seperti kata pepatah, tidak ada akar, rotan pun jadi. Kadang ini ada benarnya, tetapi di dalam Tuhan ini tidak benar. Kenapa? Kita memakai kekuatan kita sendiri. Ketergantungan kita, penyerahan kita kepada Tuhan pada dasarnya, kita benar-benar menanti apa yang sebenarnya Tuhan sedang harapkan. Apa yang menjadi jawaban itu dari sumber, yaitu Tuhan sendiri. Karena tadi saya mengatakan, kita ini sudah menjadi seorang hamba yang menyerahkan, orang yang ngenger dengan Tuhan. Berarti jiwa raga kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam kitab Matius katakan, karena itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berarti ketika kita percaya memandang tangan Tuhan, kita sedang berserah total kepada Tuhan. Nah, saya teringat ketika saya rindu untuk menyerahkan diri sepenuh waktu untuk pelayanan, ternyata ada orang yang sahabat saya dengar bahwa saya tuh kepingin untuk, padahal saya tidak pernah cerita dengan dia. Lalu dia begini, si bapak yang bilang begini, gini aja Pak, aku ada satu MLM, ya, dan aku membuktikan dengan MLM yang aku ikuti ini, aku bisa bekerja, aku bisa menghasilkan, aku juga bisa melayani. Tetapi dalam hati saya sudah berkata begini, kok masih berharap seperti itu? Makanya ketika saya mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada Tuhan, sudah, saya berserah total kepada Tuhan. Gitu ya. Dulu kalau disampaikan oleh teman-teman yang ada, kalau kamu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, apa yang kau makan? Ya. Dan saya percaya sampai hari ini, saya tidak pernah makan yang namanya batu. Ya. Kalau mereka selalu begini, mau jadi pendeta, mau makan apa? Kau makan batu kali? Enggak, saudara-saudara. Sampai hari itu saya tidak pernah makan batu, kecuali kalau yang membersihkan nasi itu kurang bersih, jadi ada batunya, mungkin masih bisa terselip di antara beras yang ada. Tapi saya mau katakan tidak pernah saya makan batu, ya. Nah, karena itu mari kita bergantung sepenuh hidup kita kepada Tuhan, ya. Nah, memiliki keyakinan bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, ya. Jadi kata ngenger tadi seperti seorang hamba kepada majikannya, itu berarti berharap penuh bahwa di dalam Tuhan itu ada kepastian. Ya. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Memiliki keyakinan bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan akan meneguhkan kita mempertahankan iman di tengah-tengah kesulitan. Sebab kita tahu bahwa tantangan atau keadaan yang tidak baik itu juga bisa meruntuhkan iman kita. Jadi hari ini Tuhan sedang ingatkan kita, ya, ayo kita terus memandang kepada Tuhan, ya, memandang kepada Tuhan, memandang kepada salib Kristus, ya, di mana Tuhan sudah menyelesaikan. It is finished. Setiap persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, bahkan kematian sudah ditanggung di atas kayu salib oleh karena penderitaan Yesus, ya. Makanya it is finished. Nanti kita berharap kepada Tuhan saja, yang pasti iman kita akan semakin kokoh dan teguh. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita untuk tetap berpegang teguh kepada Dia ketika kesulitan hidup menghantam. Mari kita hari ini mulai kembali kepada Tuhan, ya. Kita mulai kembali kepada Yesus. Untuk apa? Untuk kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai akhir daripada renungan kita hari ini, ya, Tuhan inginkan tahun-tahun ini, tahun depan, ya, penyerahan kita kepada Tuhan itu benar-benar bukan 10%, bukan 20%, tetapi
100% total kepada Tuhan. Ya, makanya saya mendorong lewat firman hari ini juga, saya mendorong diri saya ya untuk ayo tetap percaya, tetap pandang kepada Kristus, pandang kepada Tuhan. Sesulit apapun dalam masalah hidup kita, ya, kita mesti tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah-tengah kesulitan yang ada menghadapi hidup ini, kadang-kadang kami tidak tahu bagaimana kami menemukan solusi, menemukan jalan keluarnya. Tapi biarlah lewat perenungan firman hari ini, di tengah-tengah tantangan kesulitan yang ada, kami sebagai hamba-hambamu, sebagai anak-anakmu, terus menyerahkan secara total hidup ini ke dalam anugerah. Bapa, tolong setiap kami anak-anakmu ya Tuhan, untuk boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Berikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan, supaya dengan kami percaya, kami menikmati kasih dan anugerah-Mu. Bapa, ampuni kami bila kami masih tidak sepenuh hati mengiring Engkau. Tidak sepenuh hati menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kata Bapa, kuasai kami, kendalikan kami, dan kami mau melihat karya Tuhan itu nyata atas kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kami serahkan kepada Esther untuk memimpin selanjutnya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Budi untuk firman yang sudah disampaikan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu memegang hidup kita. Amin, saudara. Jangan pernah lemah, jangan pernah takut. Sebab ketika Tuhan pegang hidup kita, Dia menjamin kemenangan untuk setiap kita. Ya, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita malam hari ini. Kita akan membagi pokok-pokok doa yang ada. Kita akan berdoa untuk gereja Betani Kelapa Gading. Nanti minta kesediaan dari Ibu Linda Mel, Mama Abel. Untuk pokok doa pertama, ya terima kasih. Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk ketahanan pandemi. Ya, kalau tidak salah. Pokok doa yang kedua. Iya, ketahanan pasca pandemi, minta kesediaan Kak Lita untuk menaikkan doa ini. Kak Lita, bisa? Bisa, Kak. Oke, thank you. Untuk yang terakhir kita berdoa untuk pemerintah. Nanti minta kesediaan Pak Eli untuk berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah. Baik, kita akan naikkan syafaat kita malam hari ini bersama-sama. Silakan Bu Linda. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan, menegur kami semua Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur untuk malam hari ini dan kami mau bawa doa kami Tuhan untuk gereja Betani Kelapa Gading. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang besar untuk gereja kami Tuhan. Walaupun kami terkadang merasa seperti tidak ada harapan, sepertinya biasa-biasa saja, tapi kami hanya tetap pegang teguh akan rencana-Mu Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, berikan kami semua, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pemikiran, kreativitas untuk kami semua, sehingga kami boleh mengeluarkan ide-ide yang baik, ide-ide yang memajukan dalam setiap kegiatan
gereja yang diadakan. Tuhan, berkati Bapak Gembala kami, Bapak Budi Prasojo, Tuhan, beserta dengan Ibu Gembala. Tuhan berikan hikmat, Tuhan selalu berikan kesehatan, Tuhan selalu berikan kekuatan, Tuhan selalu berikan kesabaran dalam mengurus juga semua kegiatan gereja, permasalahan yang ada juga semua anggota gereja ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk tim musik, juga tim PAW Tuhan khususnya dari musik, worship leader, juga singers, dan semua yang tergabung dalam PAW Tuhan Yesus, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, supaya mereka benar-benar memegang komitmen untuk terus melayani Tuhan, memberi yang terbaik, dan khususnya berkomitmen pada gereja Betani Kelapa Gading. Dan kami juga mohon Tuhan Yesus berikan hati hamba, hati yang setia, hati yang penuh dengan ketulusan dalam melayani di gereja kami ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan yang lain, untuk tim Aser, juga untuk tim sekolah minggu Tuhan Yesus yang sudah bersusah payah juga untuk lebih kreatif lagi dalam melayani anak-anak kecil di Kelapa Gading, di gereja Betani, di gereja kami ini ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu selalu, berikan hati yang setia, hati yang tulus, dan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami juga membawa doa kami untuk tim doa syafaat juga Tuhan, yang setiap hari terus berkumpul dan berdoa untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami juga ini Tuhan Yesus. Berikan hati hamba, berikan hati yang setia, dan kami percaya Tuhan, Engkau menjaga hati, dan Engkau memberikan damai sejahtera selalu buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berikan hati yang terus mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ketahanan bidang ekonomi di negara kami ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk perdagangan barang dasar ekspor impor serta perbankan ya Bapa. Ya Tuhan, tidak mudah Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, negara kami ini Tuhan, untuk menjalankan semuanya ya Bapa. Biarkan sekiranya Tuhan para investor yang ada ya Bapa, mereka dapat menanamkan modal di negeri kami itu Tuhan, sehingga negara kami ini Tuhan dapat menjadi negara ya Tuhan yang dipercaya ya Tuhan di tengah masyarakat dunia yang luas ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk ketahanan pangan ya Bapa, untuk pertanian data perkebunan Tuhan, untuk perikanan ya Bapa. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan, agar pertolongan Tuhan untuk memberikan kepada hikmat kepada ya Tuhan pemimpin negeri kami ini Tuhan, untuk para petani yang ada ya Tuhan, agar mereka dapat membudidayakan ya Tuhan perkebunan yang ada yang begitu luas Tuhan. Juga ya Tuhan Yesus, juga untuk sumber daya baru ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Yesus hasil pertanian di negara kami, perkebunan di negara kami melimpah ruah Tuhan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup warga negara Indonesia ya Bapa. Juga ya Tuhan Yesus, untuk dari sektor segi perikanan ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, biarlah sekiranya ya Bapa, pembudidayaan ya Tuhan, perikanan di laut lepas ya Tuhan, maupun di pembudidayaan perikanan ya Tuhan, di tambak-tambak yang ada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, agar ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada para nelayan yang ada, kepada pengusaha yang ada ya Tuhan, agar mereka dapat bekerja sama Tuhan, agar sektor kelautan ini Tuhan dapat terus berkembang ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa,
untuk ketahanan dan kesehatan, pemulihan kesehatan yang mereka yang terpapar khususnya Bapak. Ya Tuhan Yesus, begitu banyak Tuhan mereka yang sudah terkena COVID ini ya Bapak. Ya Tuhan, tolong mereka Tuhan, agar Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga bersyukur vaksin sudah ada di negara ini Tuhan. Biarlah sekiranya ya Bapak dapat dipergunakan dengan baik ya Bapak. Juga ya Tuhan Yesus, tidak ada oknum-oknum yang memperjualbelikan vaksin yang ada Tuhan, sehingga ya Tuhan vaksin ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk ketahanan mental spiritual ya Tuhan pasca pandemi ini ya Bapa. Tidak mudah Tuhan kami menjalani Tuhan di masa pandemi ini ya Bapa. Tapi kami tahu Tuhan kami kuat karena Tuhan dalam hidup kami. Biarlah sekiranya Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia pun ya Bapa, memiliki mental yang kuat, memiliki spiritual yang semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarlah persatuan dan kesatuan di negeri kami ini dapat terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, bahwa kami di bangsa kami ini Tuhan, dan di seluruh masyarakat dunia ya Bapa, kami dapat melewati semuanya ini dengan baik ya Tuhan. Kami mempunyai mental ya Tuhan, dengan new normal Tuhan, dengan kebiasaan yang baru Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sekiranya Tuhan kekuatan daripada Allah, kekuatan daripada Roh Kudus saja yang memberikan kekuatan buat bangsa dan negeri kami ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami juga pada malam hari ini bersepakat bersama-sama bersefaat berdoa untuk bangsa kami, pemerintah kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Diberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang terus senantiasa mencurahkan kasih kebaikan Tuhan di bangsa kami. Kami minta Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan nyatakan di bangsa kami. Biarlah kuasa-Mu saja yang menolong bangsa kami, yang memberkati bangsa kami. Biarlah kuasa-Mu saja Tuhan yang terus ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap kami warga yang ada di bangsa ini Tuhan, senantiasa Tuhan, terus mau dididik, diajar oleh kasih-Mu ya Bapa. Kami minta bangsa kami Tuhan dicurahkan pertobatan ya Bapa. Kami minta biarlah kuasa-Mu yang memenangkan sehingga banyak jiwa juga dimenangkan di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sungguh mengasihi bangsa kami. Oleh karena itu kami membawa pada malam hari ini bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan terus ada di bangsa kami. Kami menyerahkan setiap masalah-masalah yang ada di bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan dengan turut campur tangan kuasa Tuhan. Setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa kami, kami percaya semuanya itu akan terselesaikan dengan baik ya Bapa. Sehingga bangsa ini akan terus menjadi bangsa yang damai, tentram dan makmur ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dan pada malam hari ini juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan Presiden Bapak Jokowi Widodo bersama dengan Bapak Wakil Presiden Amin Mahmud Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah memberkati kedua pemimpin kami ini ya Bapa. Hikmat Tuhan senantiasa Tuhan turunkan ke dalam kehidupan pemimpin kami ini Tuhan. Sehingga lewat pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini ya Bapak, bisa mengambil satu keputusan yang baik untuk kesejahteraan akan bangsa kami. Kami serahkan Tuhan kesehatan dari kedua pemimpin kami ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu, diberkati kesehatannya Tuhan. Tuhan terus pakai
pemimpin kami ini Tuhan untuk membawa bangsa kami semakin lebih baik lagi. Diberkati juga keluarganya ya Bapa. Dan kami juga menyerahkan seluruh jajaran kementerian yang ada membantu akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Setiap menteri-menteri yang ada, biarlah mereka juga bisa mengerjakan tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh negara kepada mereka. Mereka betul-betul mengerjakan setiap tanggung jawab mereka dengan baik ya Bapa. Bukan mementingkan akan kepentingan diri sendiri, bukan mementingkan akan kepentingan partai, tetapi mereka betul-betul mementingkan akan kepentingan seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa. Memberkati juga setiap kesehatan setiap para menteri yang ada ya Bapa. Diberkati juga keluarganya. Biarlah setiap menteri yang ada yang membantu Presiden dan Wakil Presiden ini Bapa bisa betul-betul juga dengan kesehatan yang Tuhan berikan bisa bekerja dengan lebih baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk setiap pemimpin kota, gubernur Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, wali kota dan bupati kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin baik yang di kota dan di daerah Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, bisa juga bekerja sama dengan pemimpin pusat ya Bapa, sehingga setiap keputusan-keputusan, program-program dari pusat juga bisa dijalankan di kota dan di daerah ya Bapa. Biarlah semuanya baik dari tingkat pusat, kota, daerah bisa bekerja sama dengan baik. Diberkati setiap gubernur yang ada, diberkati setiap wali kota yang ada, dan diberkati setiap bupati yang ada ya Bapa. Berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jajaran TNI dan Polri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan bagaimana kondisi bangsa kami saat ini Tuhan, di mana Polri dan TNI ya Bapa begitu bekerja keras untuk berusaha terus untuk mengamankan bangsa kami ini ya Bapa. Kami minta Tuhan biarlah Tuhan berikan kesabaran untuk setiap TNI Polri yang bertugas di lapangan ya Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau memberikan kesehatan ya Bapa, Kau memberikan kemampuan Tuhan. Biarlah dengan kekuatan dan kemampuan hikmat dari Tuhan mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada di bangsa kami ini Tuhan, sehingga bisa membuat satu kedamaian, keamanan yang kami rindukan di bangsa kami ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Perlindungan-Mu kepada TNI Polri yang bertugas untuk mengamankan bangsa kami. Kami minta Tuhan biarlah Tuhan sendiri yang kuasa Tuhan sendiri yang melindungi setiap TNI Polri yang bertugas untuk mengamankan bangsa kami ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Kau juga memberkati setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan di rumah di saat mereka menjalankan tugas mereka Tuhan untuk mengamankan bangsa kami ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami juga Tuhan menyerahkan semuanya untuk proses belajar dunia pendidikan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini masih seluruh siswa masih melakukan pembelajaran melalui media sosial Tuhan, online Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati apapun Tuhan, lewat pendidikan online pun juga kami percaya Tuhan juga bisa memberkati setiap siswa-siswa yang menempuh pendidikan ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati Menteri Pendidikan untuk bisa memikirkan akan bagaimana akan dunia pendidikan yang ke depan ya Bapa. Kalau ada rencana di tahun depan Tuhan akan dibuka kembali Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan turut campur tangan di dalamnya sehingga semuanya itu juga bisa berjalan dengan baik Bapa. Dan biarlah setiap
instansi ya Tuhan yang terlibat di dalam dunia pendidikan ini ya Bapak, betul-betul mempersiapkan semuanya untuk memikirkan akan pendidikan untuk setiap generasi-generasi yang ada di bangsa kami ini ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan percaya Tuhan akan turut campur tangan dan memberikan yang terbaik untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami, dan untuk dunia pendidikan yang ada di bangsa kami. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah kebaikanmu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menaikkan doa syafaat. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada pengumuman. Besok kita bertemu di MOA. Hari Minggu ada ibadah raya. Seperti biasa, teman-teman yang ingin hadir on-site boleh mendaftar terlebih dahulu. Juga kami ingatkan untuk perayaan dan ibadah Natal kita 15 Desember secara on-site dan juga akan online service. Bagi yang ingin hadir di on-site juga harus mendaftar terlebih dahulu. Iya, itu saja pengumuman. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Baik, terima kasih buat malam hari ini. Biarlah kita semua tetap ada dalam keadaan sehat, ya, tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah support di dalam pelayanan dan terus berdoa bagi gereja kita, ya. Jadi memang hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita bisa menghadapi ya dengan tantangan yang ada, dengan adanya kerusuhan di Sulawesi Tengah, kemudian ada bencana alam dan juga ada disintegrasi, ya. Ternyata di Papua tanggal 1 kemarin ada yang mau mendeklarasikan membentuk pemerintahan yang baru di sana, ya. Dan kita juga lihat saudara kita yang baru pulang dari Arab Saudi juga akhirnya membuat suasana tidak nyaman, ya. Bila kita tetap terus berdoa supaya ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada Presiden kami dan semua jajaran yang ada, ya khususnya anggota Polri dan TNI yang terus berjaga-jaga buat bangsa ini, ya. Jadi terima kasih, keep in pray, keep in help, ya, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Baik, mari kita akan akhiri pada kita akan berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kiranya Engkau menolong setiap kami yang sedang mengalami pergumulan. Juga gereja-Mu yang ada di Gereja Baptis Kelapa Gading, kami tetap percaya yang terbaik Tuhan siapkan bagi kami, sebab pengharapan kami terus ada di dalam nama-Mu. Menyerahkan setiap kami yang sudah ambil bagian di dalam ibadah hari ini untuk keluarga Kak Lita dan suami, keluarga Kak Pipi dan ibunya, untuk Kak Iwan Tuhan, Pak Didik, juga untuk Linda dan keluarga besarnya, juga Esther dan keluarga Eliasar, bahkan hamba-Mu sendiri, bahkan tadi ada Ibu Feni yang sudah bergabung. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami percaya ada perkenan daripada Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami terima kebaikan-Mu, kami terima berkat-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di MOA besok. Dan Minggu kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, ya. Dan selamat malam, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Kak Didik. Ya, Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. God bless you all. Terima kasih Bu Vin. Terima kasih admin Gereja Betani.